Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab Matius. Ya, kita sudah sampai di Matius 18 ayat 15 sampai 35. Dan kali ini temanya tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, baik, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita di sini masih melanjutkan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang dosa yang mungkin dilakukan oleh murid-muridnya. Ya, di sini sekarang Tuhan Yesus memberikan langkah-langkah untuk mendisiplin orang yang berbuat dosa. Kalau kita lihat
ayat-ayat ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk disiplin gereja, ya, disiplin gereja atau penertiban dalam gereja terhadap anggota yang berbuat dosa, berbuat kesalahan. Baik, kita lihat dari ayat 15 apa yang dikatakan di sini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata saudaramu berbuat dosa. Kalau dia menyebut saudara, berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa komunitas orang percaya itu keluarga. Keluarga, karena semua dari orang percaya itu saudara. Dan prinsip ini berlaku ya apabila ada orang dalam keluarga orang percaya yang berbuat dosa. Jadi sesama keluarga berbuat kesalahan. Nah, di situ ya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang beberapa manuskrip menulis berbuat dosa kepadamu. Jadi kalau beberapa manuskrip menulisnya apabila saudaramu berbuat dosa kepadamu. Tapi manuskrip yang terbaik tidak menulis kepadamu. Kalau dianggap berbuat dosa kepadamu itu artinya menonjolkan kesalahan kepada seseorang ya, seperti menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi dengan tidak ada kata kepadamu, berarti prinsip yang disampaikan Yesus ini berlaku secara umum terhadap semua jenis dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang. Jadi teguran ini adalah untuk mengingatkan mereka. Kan dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini langkah pertama, saudara. Langkah pertama untuk menghadapi orang yang berbuat dosa adalah tegur di bawah 4 mata atau secara pribadi. Secara pribadi. Nah, pertanyaannya tentu siapa yang boleh menegur? Siapa boleh menegur? Kalau dosa itu dilakukan terhadap seseorang, artinya merugikan orang lain. Jadi bisa jadi orang yang dirugikanlah yang menegur. Tapi bisa juga sesama orang percaya yang mengetahui terjadinya kesalahan itu, saudara. Tujuannya apa? Kita lihat ya. Tujuannya apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan. Artinya orang itu bisa jadi murid Yesus lagi kalau dia sudah sadar dan dia bertobat. Maka dia boleh menjadi murid Yesus lagi. Tidak dianggap sebagai orang luar, dianggap sebagai orang asing. Enggak dibuang, tidak diusir. Kalau dia bertobat, iya saya ngaku saya salah. Udah selesai, itu diterima kembali ya sebagai saudara. Tapi kenyataannya orang tidak selalu mudah untuk mengaku kesalahan begitu ditegur. Ya, ditegurnya pasti dengan kasih ya, karena itu prinsip orang percaya. Nah, kalau dia nggak mau bertobat pada saat ditegur, apa yang harus kita lakukan? Ayat 16 berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau teguran pribadi tidak berhasil, orang yang menegur itu perlu membawa 1 atau 2 orang saksi untuk menyaksikan teguran itu, ya. Juga saksi itu bertugas untuk membantu menengahi atau memediasi perselisihan kalau memang kesalahannya terjadi kepada sesama saudara. Dan juga kalau orang itu nggak bertobat, ada saksinya. Nah, betul tuh orang itu tidak bertobat, gitu ya. Ini sebetulnya berdasarkan apa yang ditulis di Perjanjian Lama, saudara. Yaitu di Ulangan 19 ayat 15. Jadi di hukum Taurat, Tuhan Yesus menggunakan ini berdasarkan hukum Taurat. Ayat 15, ya, Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah.
Jadi yang dimaksud saksi di sini, saudara, bukan saksi yang menyaksikan terjadinya kesalahan itu, bukan. Tapi menyaksikan terjadinya teguran. Kalau orang itu tidak mau bertobat setelah ditegur dan kedua saksi itu melihat bahwa ya memang orang ini yang salah, jadi ada buktinya bahwa orang itu tidak mau bertobat, bukan orang itu menyaksikan kesalahan itu terjadi ya. Jadi maksudnya beda. Kalau sudah bawa satu dua orang saksi, tetap saja orang itu tidak bertobat, apa yang harus dilakukan? Ya, oke. Kita harus lanjut ke ayat 17, saudara. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Di sini, saudara, kalau sudah di depan saksi tidak mau mendengar juga, ya udah bawa ke jemaat. Tapi tujuan membawa masalah itu kepada jemaat adalah agar lebih banyak orang yang dapat meyakinkan orang yang berbuat dosa itu untuk mengaku dosa dan bertobat. Tujuannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi, bukan untuk menghukum, bukan untuk mempermalukan loh. Dulu saya pernah lihat di sebuah gereja, saudara. Ada pasangan yang mau menikah, tapi mereka sudah melanggar kekudusan sebelum menikah. Nah, gereja itu mengharuskan pasangan itu mengaku di depan seluruh jemaat, katanya berdasarkan Matius 18 ayat 17 ini. Jadi dia harus ngaku sambil nangis-nangis di ibadah di depan seluruh jemaat. 100 orang dia harus ngaku. Kalau nggak mau diberkati. Waduh, itu apa saudara? Itu hukuman. Itu hukuman, bukan untuk memulihkan hubungan, bukan. Itu hukuman. Kenapa? Karena yang dimaksud jemaat di ayat 17 itu bukan jemaat ukuran 100-200 orang, bukan. Konteks di gereja mula-mula ya seperti yang diawali oleh para rasul itu gereja rumah yang kecil. Jadi yang dimaksud jemaat itu bukan jemaat ukuran ratusan ribuan orang, bukan. Tapi kelompok sel, gereja rumah, kelompok sel yang kecil jumlahnya. Jadi sama sekali bukan pengumuman di depan umum. Orang ini sudah berbuat dosa, dia mau mengaku sekarang. Ya nggak begitu saudara, nggak begitu caranya. Itu mempermalukan dan menghukum orang. Ya, jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan antara orang itu dengan orang yang tersakiti olehnya dan juga antara orang itu dengan Tuhan. Jadi sama sekali tidak benar jika kemudian gereja mengumumkan di sosmed, ya orang ini sudah bersalah, wah ya itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi nggak begitu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, tidak demikian. Kalau ternyata dibawa ke jemaat, jemaat di sini maksudnya kelompok sel ya, ukuran kecil, masih tidak bertobat, apa yang kita lakukan? Ayat 17, masih tetap di ayat 17. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, jadi orang itu tetap nggak bertobat juga, tidak mendengarkan jemaat. Berarti itu artinya dia terus-menerus memberontak terhadap siapa? Terhadap Allah dan terhadap umatnya, jemaat. Karenanya, kata Tuhan Yesus, perlakukanlah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya. Di sini kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, karena disiplin orang Yahudi terhadap orang yang bersalah itu biasanya adalah melakukan pemukulan, saudara. Coba kita lihat ya, Ulangan 25 ayat 1-3. Ulangan 25 ayat 1-3. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, Ulangan 25 ya, lalu mereka pergi ke pengadilan, mereka akan diadili dengan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika orang yang bersalah itu layak dipukul, hakim harus menyuruh dia tiarap dan dipukuli di depannya dengan sejumlah dera, setimpal dengan kesalahannya. Orang itu boleh dipukuli 40 kali tidak lebih. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, saudaramu akan menjadi rendah di matamu. Nah, di sinagog dulu
berhak melakukan pemukulan seperti ini. Atau juga pengucilan dianggap bukan orang Yahudi. Dan kalau dia dianggap bukan orang Yahudi, wah itu repot kalau di zaman itu ya, dianggap orang kafir gitu. Seperti orang Romawi, seperti orang Yunani. Terus Tuhan Yesus juga berkata, perlakukanlah dia seperti pemungut cukai. Kenapa demikian? Karena pemungut cukai itu orang yang tugasnya memungut pajak untuk diserahkan kepada pemerintah Roma. Karena itu biasanya orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu bukan orang Yahudi yang taat. Karena mereka dianggap menjual bangsanya kepada penjajah. Jadi biasanya mereka bukan orang Yahudi taat, saudara. Kita lihat, oh kalau gitu kita harus menganggap mereka orang yang tidak percaya. Tapi apa artinya? Ini memperlakukan orang yang tidak mau bertobat itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah, bukan berarti mengusir dia. Kamu nggak boleh lagi datang ke gereja ini. Bukan. Bukan. Ya. Kenapa demikian? Karena kita kan mengharapkan orang yang tidak percaya itu mendengar Injil. Kita kan mengharapkan orang yang tidak percaya mau datang ke gereja. Betul nggak? Mana ada gereja menolak, oh ini bukan orang Kristen, nggak boleh masuk. Justru gereja mengharapkan ada orang yang belum percaya hadir supaya mendengar Injil dan bertobat. Jadi maksudnya demikian, anggaplah dia seperti orang yang belum percaya. Artinya dia boleh hadir dalam ibadah. Orang yang berdosa dan tidak bertobat itu boleh hadir. Dengerin firman supaya bertobat, bukan diusir kalian kamu nggak boleh datang lagi, bukan. Supaya bertobat. Tapi kenapa dia dianggap seperti orang yang belum percaya? Artinya dia tidak bisa melayani. Dia tidak boleh ikut sakramen, ya nggak boleh perjamuan kudus. Gitu. Tapi dia tetap dianggap butuh mendengar Injil supaya bertobat. Jadi kita harus mengerti ayat ini gitu ya. Banyak gereja yang mempergunakan ayat ini untuk mengusir orang, padahal bukan diusir. Ekskomunikasi bukan mengusir orang, tapi menganggap dia seperti orang yang tidak percaya, tapi butuh Injil. Tuhan Yesus nggak mengusir orang, nggak gitu ya. Kita harus ngerti kasihnya Tuhan Yesus. Maka kesimpulan kita untuk disiplin gereja adalah ada 4 langkah, saudara. Pertama, tegur secara pribadi. Kalau masalahnya selesai, puji Tuhan, udah selesai, nggak usah diapa-apain lagi. Nggak mau dengar, bawa 1-2 orang saksi, supaya ada yang menyaksikan kalau orang ini bertobat atau tidak. Kalau tidak mau dengar juga, menegur bersama jemaat, bukan jemaat besar, tapi kelompok sel. Yang keempat, kalau nggak mau dengar juga, ya udah anggaplah dia sebagai seseorang yang tidak percaya, yang butuh Injil supaya bertobat. Jadi anggaplah dia orang yang belum percaya, yang perlu bertobat. Ya, begitu maksudnya. Dilanjutkan ke ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepas di surga. Nah, apa ini maksudnya ini? Orang banyak tidak mengerti tentang ayat ini, saudara. Ya, orang banyak yang nggak mengerti tentang ayat ini. Apa artinya otoritas untuk mengikat dan melepaskan? Sebelumnya otoritas ini hanya diberikan kepada satu orang, yaitu Petrus. Coba kita lihat Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah sekarang Tuhan Yesus memperluas otoritas Petrus itu kepada semua murid. Bapak Ibu, kepada semua murid. Tapi arti mengikat dan melepaskan ini adalah otoritas yang diberikan kepada gereja untuk menyatakan, nah apa? Pertama, kesalahan-kesalahan yang membuat seseorang harus diekskomunikasi seperti tadi. Jadi dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan seseorang itu dianggap menjadi orang yang tidak percaya.
Kesalahan apa? Nah, itu gereja berhak untuk memutuskannya. Lalu apa yang harus dilakukan agar kesalahan yang tadi dilakukan oleh anggota diampuni dan orang itu diterima kembali sebagai anggota komunitas, saudara. Jadi orang itu bisa diterima kembali. Dan kemudian hal itu dikonfirmasi loh oleh Bapa di surga. Nanti kita lihat di ayat 19. Jadi kalau gereja memutuskan orang ini diampuni, dia diampuni. Orang ini belum diampuni, orang itu belum diampuni. Tuhan mengakui otoritas itu. Jadi otoritas itu diberikan kepada gereja. Nah, kita lihat ayat 19 bahwa Bapa pun mengakui ya apa yang diputuskan oleh gereja tersebut. Di ayat 19, aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu. Nah, semuanya itu ya, baca ya. Semuanya itu artinya yang tadi dibahas di ayat 18. Dan memintanya, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, konteksnya ini khusus tentang disiplin gereja. Jadi jangan sampai kita menafsirkan ayat ini mencomot keluar dari konteks dan berkata, wah, apapun yang kita minta kepada Tuhan, dua orang sepakat, maka Bapa akan memberikan, akan mengabulkannya. Enggak, bukan itu maksudnya, saudara. Konteksnya hanya tentang disiplin gereja, tidak bisa diterapkan untuk hal lain. Karena di sini dikatakan sepakat, harus minimal dua orang gitu ya. Kenapa? Karena kepentingan ini untuk kepentingan gereja Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi nggak ada masalah kepentingan pribadi yang Tuhan pasti mengabulkan, yang enggak. Ini tentang kepentingan gereja Tuhan. Jadi apa yang dikabulkan, saudara? Permintaan agar orang yang berdosa tadi diekskomunikasi, artinya tidak bisa menjadi anggota komunitas kerajaan surga. Itu dikonfirmasi oleh Bapa. Orang ini berdosa, tidak bisa jadi anggota komunitas kerajaan surga. Tapi kalau dia bertobat, dia diampuni, berarti orang tersebut diterima kembali, saudara, sebagai anggota komunitas kerajaan surga. Ya, jadi di sini tidak bisa berarti misalnya orang yang menyampaikan kebenaran ya yang dia katakan benar tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gerejanya, padahal gereja yang salah. Lalu gerejanya itu mengusir orang yang berkata benar. Itu dikabulkan oleh Tuhan? Enggak bisa, saudara. Karena di sini ya fokusnya adalah apa yang jadi kepentingan gereja Tuhan secara universal. Ya, maka gereja yang tidak mengakui kebenaran firman yang sudah diterima seperti misalnya Yesus itu Allah, gereja tidak mengakui. Lalu orang yang berpegang teguh pada kebenaran bahwa Yesus adalah Allah kemudian diberhentikan, dikeluarkan, itu dikonfirmasi oleh Bapa. Tidak akan. Tuhan tidak akan mengonfirmasi dan mengabulkan permintaan itu. Karena yang dilakukan oleh gereja itu tidak lagi untuk kepentingan gereja Tuhan yang universal. Kalau itu menyimpang dari kebenaran firman, maka yang dilakukan oleh gereja itu adalah untuk kepentingan pribadi pemimpinnya, bukan untuk Tuhan. Dan mereka sudah tidak dipandang Tuhan sebagai gerejanya. Sehingga tidak lagi punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18. Ya, jadi saudara, ini hanya untuk kepentingan gereja Tuhan. Oke, ayat 20. Ini juga sering disalah tafsirkan oleh banyak orang. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, apa maksudnya? Orang berkata biasanya begini, oh jadi kalau ada 2-3 orang berkumpul, bersekutu dan berdoa di dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Ini bukan tentang persekutuan jemaat. Ini bukan tentang doa. Jadi hentikan, ya, jangan pakai lagi kata-kata itu. Tuhan, kami percaya Engkau di sini karena jika ada 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Enggak.
Ayat ini bukan soal itu. Ayat ini khusus tentang disiplin gereja. Ini masih dalam perikop tentang menasehati sesama saudara. Jadi kita nggak bisa comot keluar. Ini sebetulnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rabi. Jadi Tuhan Yesus kan rabi, ya Tuhan Yesus itu rabi. Jadi apa yang diajarkan tuh sama dengan rabi-rabi Yahudi. Dan di ajaran para rabi, Pirkei Avot 3 ayat 2, ini tulisan rabinik ya, tulisan para rabi. Dikatakan begini, jika dua orang duduk bersama dan ada perkataan hukum Taurat diucapkan di antara mereka, maka Shekinah tinggal di antara mereka. Sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Shekinah itu apa? Hadirat Allah. Hadirat Allah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan aku hadir. Kalau para rabi mengatakan hadirat Allah hadir, Yesus berkata aku. Jadi aku ini, kehadiranku adalah kehadiran Allah. Jadi kalau kita dalam komunitas orang percaya, yes, gereja kita tuh bisa melakukan kehendak Allah seperti Yesus karena ada Yesus di situ. Dan kehendak Allah itu soal memutuskan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Khusus soal itu, saudara. Tapi nanti saudara jangan bilang, oh kalau begitu kalau ada 2-3 orang berkumpul Tuhan tidak hadir. Bukan, enggak begitu. Dalam janji Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berjanji senantiasa menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Jadi dia pasti hadir dalam segala persekutuan. Tapi konteks ayat ini, Matius 18 ayat 20, bukan tentang persekutuan, bukan tentang doa. Ini tentang apa yang biasa dikatakan oleh para rabi Yahudi, bahwa kalau ada minimal 2 orang hakim menyidangkan perkara hukum berdasarkan hukum Taurat, maka hadirat Allah akan mengkonfirmasi keputusan tersebut. Jadi seperti yang tadi di Pirkei Avot. Tuhan Yesus akan mengkonfirmasi keputusan tersebut. Itu maksud. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah ini ya. Apa maksudnya saudara? Petrus berpikir bahwa kesalahan dan permohonan maaf yang diulang-ulang, tadi kan orang itu bersalah, terus dia bertobat. Berapa kali dia bertobat? Kalau dia berulang-ulang itu kan merusak kehidupan komunitas, kehidupan gereja. Dan orang yang bersalah itu kan bisa mengulangi kesalahannya lagi. Itu nggak tulus itu, diulang-ulang kesalahannya. Orang Yahudi mengajarkan bahwa pengampunan atas kesalahan yang sama, ini kesalahan yang sama ya, bukan kesalahan yang beda loh, kesalahan yang sama, cukup dilakukan 3 kali, yaitu berdasarkan Amos 2 ayat 6 dan Ayub 33 ayat 29. Coba kita baca ya, Amos 2 ayat 6. Amos 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi 3 perbuatan jahat. Nah, maka orang Yahudi mengajarkan seperti di Talmud Traktat Yoma, ketika seseorang melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya, dia diampuni. Untuk kedua kalinya, dia diampuni. Untuk ketiga kalinya, dia diampuni. Tapi untuk keempat kalinya, dia tidak diampuni. Jadi maksimum 3 kali berbuat kesalahan yang sama lalu minta ampun. Tapi Petrus berpikir positif banget. Dia baik sekali. Orang Yahudi 3 kali. Mungkin Yesus lebih dari 2 kali apa yang diajarkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi 3 dikali 2, 6, tambahin 1, 7. Lagi pula kan Tuhan senang angka 7, angka sempurna gitu ya. Jadi ini lebih dari 2 kali lipat loh apa yang diajarkan oleh Yudaisme loh. Tapi benar nggak sih batas kemurahan hati Petrus 2 kali orang Yahudi itu sudah benar belum menurut Yesus? Nah, dia bertanya juga hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, 70 kali 7.
Jawaban Yesus di sini kalau dalam bahasa aslinya, Evdomi kondakis, efta, ya, Evdomi kondakis, efta. Artinya ini angka yang kurang jelas maksudnya, karena angka ini agak aneh gitu ya. Karena kalau kata ini sebetulnya artinya 70 kali 7, tapi 70 kali itu artinya Evdomi kondakis, itu 70, 7 epta. Tapi kalau berkata 70 kali 7, 490, nulisnya nggak begini. Jadi kemungkinan yang dikatakan oleh Yesus itu 70 kali plus 7, jadi 77. Karena di Kejadian 4 ayat 24, kata yang sama digunakan dan artinya 77, saudara. Kejadian 4 ayat 24. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, 77 itu dalam bahasa Yunani di Septuaginta ditulis Evdomi kontaki septa. Ya, jadi 77. Tapi arti Tuhan Yesus bukan dihitung sampai 77 maupun 490, bukan. Artinya berapa kali tidak penting. Jangan dihitung-hitung. Artinya begitu. Gak perlu dihitung-hitung. Orang percaya harus terus mengampuni tanpa menghitung-hitung. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Jangan dihitung-hitung. Mau berapa kali kayak nggak usah dihitung-hitung. Kesalahan yang sama tidak perlu dihitung-hitung. Ini soal kesalahan yang sama ya, bukan kesalahan yang berbeda. Kalau yang berbeda orang pikir lain lagi. Tapi ini kesalahan yang sama sampai 490 kali atau 77 kali pun jangan dihitung-hitung. Kata Tuhan begitu. Ini jelas dengan perumpamaan yang disampaikan sesudah ini. Mari kita lihat ya. Perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, di sini perumpamaan tentang seorang raja ini untuk menggambarkan pengampunan bagi orang-orang yang telah menjadi anggota kerajaan Allah. Karena Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang raja. Jadi raja ini tentu punya kerajaan. Hamba-hambanya ini siapa? Itu gubernur, saudara, atau raja bawahan yang wajib memberikan upeti atau pajak kepada raja. Ketika Yesus mengatakan raja ini mengadakan perhitungan, berarti raja ini sedang mengadakan pengumpulan upeti yang terutang kepada sang raja. Gubernur atau raja bawahan itu kan wajib memberikan upeti. Itulah hamba-hambanya. Ayat 23 sampai 27 tentang hamba pertama. Ayat 24 sampai 27, mohon maaf. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ini apa ini? 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara. 1 dinar itu upah harian seorang pekerja. Jadi kalau 6.000 dinar dalam uang kita hari ini, 1 talenta itu kurang lebih 1,45 miliar rupiah. Kalau dia utang 10.000 talenta, maka utang orang tersebut berapa? 14,5 triliun rupiah. Ya, kok bisa begitu? Ya mungkin hamba ini nggak bisa bayar karena sebetulnya itu uang upeti atau uang pajak, saudara. Tapi mungkin dia pakai sendiri, tapi pakai sendiri sampai 1 triliun gitu ya, 1,45 triliun. Sadis juga ini orang ya. Nah, di ayat berikutnya ayat 25, karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Karena nggak bisa bayar, raja memerintahkan ya udah jual aja dia sebagai budak, anak istrinya jual saja semua sebagai budak. Dijadikan budak itu hukuman pastinya, bukan untuk pelunasan utang, karena ini berarti angkanya terlalu besar untuk bisa dilunasi, ya. Jadi raja bersedia untuk terima berapa aja dari penjualan orang itu sebagai budak. Ya, di zaman itu biasa, saudara, hal itu. Zaman itu biasa. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, ayat 26. Katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Jadi orang itu memohon belas kasihan dari raja. Dia tolong, sabar,
Ya Tuanku, akan aku lunasi. Gitu, sabar, sabar. Ayat 27, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Wah, rajanya baik sekali, belas kasihnya besar sekali. Dan dia menghapuskan utangnya, membebaskan orang itu, udah, utangnya udah nggak perlu dibayar. Ya, ini melambangkan belas kasih Allah yang luar biasa terhadap orang-orang yang bersalah kepadanya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita semua. Kita semua berdosa, tapi Tuhan mengampuni dosa kita. Ini ada hubungannya dengan pengampunan yang tadi ditanyakan oleh Petrus. Jadi dosa kita itu kepada Allah itu tak terhingga. Tak terhingga. Kenapa kamu menghitung-hitung dosa orang lain terhadap kamu? Coba kita lihat ayat 28 ya, sampai 30. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Nah, udah dibebaskan, utang 1,45 triliun. Begitu dia keluar, happy-happy, ya saya bebas. Dia bertemu dengan hamba lain yang berutang cuma berapa? 100 dinar. Berapa sih 100 dinar? Pakai uang hari ini, saudara. 24,1 juta. Besar nggak? Ya lumayan, tapi dibandingkan dengan 14,5 triliun, tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya 14 triliun loh. Ini cuma 24 juta, nggak ada artinya. Tapi hamba pertama itu tidak berbelas kasihan. Wah, dia cekek orang itu. Dan kemudian orang itu berkata apa? Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Sama loh, dia ngomong sama dengan apa yang dikatakan oleh si hamba pertama kepada raja. Perkataannya sama. Tapi di ayat 30 kita lihat bagaimana hamba pertama ini tidak berbelas kasihan kepada hamba kedua. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Nggak ada belas kasihan. Dia menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada yang dijatuhkan oleh raja kepada si hamba pertama. Kenapa? Hukuman penjara itu bukan pembayar utang. Karena orang yang dihukum bisa nggak bayar utang? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Artinya orang itu dipenjara selama-lamanya. Berarti sekalipun utangnya kecil cuma 24,1 juta, orang ini dipenjara seumur hidup. Ya itu lebih sadis dibandingkan sang raja. Karena kalau raja itu ya menjatuhkan hukuman dijual sebagai budak, itu hutangnya dibayar. Karena orang itu kan waktu dijual ada uangnya, utangnya dibayar. Dan suatu saat orang itu bisa dimerdekakan. Tapi kalau ini dikatakan dia masuk penjara sampai lunas utangnya, utangnya tidak akan lunas, artinya dia di penjara selamanya. Jadi lebih berat hukumannya. Itulah kita, ya, orang yang sebetulnya dosanya itu sangat besar diampuni oleh Tuhan, tapi kita sering tidak berbelas kasih terhadap orang yang bersalah kepada kita. Dan kita sering menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Ayat 31, apa yang terjadi? Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ya hamba-hamba lain laporlah kepada raja, ini orang ini sadis. Lalu ayat 32, kemudian Tuhan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadamu. Orang ini dikatakan jahat, poniros. Udah dideklar bahwa orang itu tetap jahat, sudah diampuni tapi tetap berbuat jahat. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, ini artinya raja menegur si hamba pertama itu. Belas kasih dan kemurahan hati sang raja kepada hamba pertama seharusnya berdampak terhadap hati si hamba pertama itu, sehingga dia juga menunjukkan belas kasih dan kemurahan terhadap orang lain. Kamu sudah dikasihani loh, kok kamu tidak mengasihani orang lain? Ayat 35. Demikian ayat 34, maaf. Tuannya itu pun marah
dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Nah, ini hamba pertama ini hanya memanfaatkan kebaikan sang raja untuk keuntungan pribadi sendiri. Maka dia dihukum, diserahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Apa itu algojo, saudara? Algojo itu petugas penjara yang tugasnya bukan hanya menjaga agar narapidana tidak kabur, tapi juga melakukan penyiksaan atas narapidana tersebut. Penyiksaan di penjara itu tidak bisa melunasi utang. Masuk penjara saja tidak bisa melunasi utang, apalagi di penyiksaan sama nggak bisa melunasi utang. Maka ini berarti penyiksaan itu akan berlangsung selamanya. Ini lambang hukuman kekal, saudara. Jadi raja itu menjatuhkan hukuman siksaan kekal kepada hamba yang jahat itu. Karena dengan disiksa utangnya tidak akan pernah lunas. Nah, kesimpulannya adalah di ayat 35. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ini prinsip kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang sudah mengalami belas kasih dan anugerah Allah pasti mengalami perubahan hati yang membuahkan belas kasih dan anugerah yang sama. Kalau Allah sudah berbelas kasih dan beranugerah kepada kita, kita pun harus berbelas kasih dan beranugerah kepada orang lain. Kalau kita tidak punya belas kasih dan anugerah itu, sama saja menolak belas kasih dan anugerah Allah kepada kita. Apa itu anugerah dan belas kasih? Ini definisi sederhananya, saudara. Anugerah itu memberikan sesuatu yang tidak pantas diterima oleh orang lain. Pengampunan itu tidak pantas diterima oleh orang lain, ya, tapi kita berikan. Kenapa? Kita saja tidak pantas diampuni Allah, tapi Allah mengampuni kita. Itu anugerah namanya. Kalau belas kasih tidak memberikan sesuatu yang pantas diterima orang lain. Apa itu? Penghukuman. Orang itu pantas dihukum, tapi kita tidak menghukum. Itu namanya belas kasih, ya. Jadi ini sifat Allah, di mana Allah harusnya menghukum kita, tapi dia tidak menghukum kita. Itulah yang namanya belas kasih. Jadi simpelnya begitu. Anugerah itu memberikan sesuatu yang tidak pantas diterima orang lain. Belas kasih tidak memberikan sesuatu yang pantas diterima orang lain. Ya, saudara. Penutup dari sesi ini sebelum saya sampai ke aplikasi adalah apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni perbuatan yang tak terampuni, karena Allah telah mengampuni perbuatan yang tak terampuni dalam dirimu. Kesalahan orang lain terhadap kita, apapun sampai yang kita anggap tak terampuni, itu harus diampuni, karena kita pun telah bersalah yang tidak terampuni kepada Allah, tapi Allah mengampuni kita. Ya, luar biasa. Ini berat tentunya, tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan itu harus kita lakukan. Jadi aplikasinya apa, saudara? Yang pertama, disiplin gereja. Di sini kita lihat gereja ini sering kompromi dengan dosa anggota. Dengan alasan apa? Toleransi, atau nggak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi udah nggak apa-apa. Tapi perhatikan, saudara, gereja ini diajar oleh Tuhan untuk mendisiplin anggotanya. Dan kalau kita lihat apa sih yang soal dosa apa sih yang Tuhan Yesus benci sehingga gereja itu harus mendisiplin anggotanya. Masih di pasal yang sama loh, di pertemuan lalu, ayat 6. Ayat 6. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Penyesatan, saudara. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa tuh. Penyesatan. Jadi apa yang Tuhan Yesus tidak bisa toleransi? Penyesatan. Kalau itu terjadi, maka gereja harus melindungi anggota dari perbuatan dosa yang berbahaya itu. Penyesatan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tuhan Yesus
masih berbicara soal disiplin gereja ini dalam konteks yang sama dengan penyesatan. Ya, jadi orang yang menyesatkan orang lain itu harus didisiplin. Itu, jadi nggak bisa ditoleransi. Oh, orang boleh punya pandangan berbeda, nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa. Prinsip disiplin gereja tapi tetap harus kita pegang. Prinsipnya adalah bukan menghukum orang yang bersalah, tapi rekonsiliasi. Supaya dia bertobat, kita berdamai. Dan standarnya adalah Allah sendiri. Karena disiplin gereja itu tadi berpegang kepada kebenaran Allah. Dan Allah selalu mengasihi dengan tulus dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itulah standar disiplin gereja. Yang berhak menghukum dan mengampuni kan Allah. Jadi kalau gereja diberikan otoritas itu, gereja harus punya standar seperti Allah sendiri waktu melakukan disiplin ini. Jadi nggak boleh seenak hati. Aplikasi yang kedua tadi waktu Petrus bertanya kepada Yesus, ini soal pengampunan tanpa syarat. Ini nilai kerajaan surga yang sangat sulit diterima oleh dunia. Kok bisa ya orang Kristen mengampuni tanpa syarat? Sulit itu. Sulit sekali. Apalagi orang yang sudah terzolimi. Dia kan tidak mau dizolimi dengan cara yang sama. Nggak mau dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampuni. Kristus mengajarkan agar kita mengampuni orang lain tanpa syarat apapun dan tidak menghitung-hitung berapa kali kesalahan yang sama itu dilakukan terhadap kita. Jadi kita lihat ya, ini bagian dari ceramah komunitasnya Tuhan Yesus. Apa bedanya komunitas Kristen dengan komunitas lain? Itu yang harus kita tanyakan. Komunitas Kristen itu punya pengampunan, dan pengampunan itu harus dilakukan bagaimana? Standarnya Tuhan Yesus. Mengampuni dengan segenap hati, ayat 35. Segenap hati loh, padahal dia udah berulang-ulang berbuat salah, tetap segenap hati. Tidak mengungkit-ungkit. Kenapa? Nggak boleh dihitung. Jadi nggak boleh kita katakan, dulu kamu juga begitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Itu nggak boleh diungkit-ungkit. Nggak boleh dihitung. Orang itu pernah melakukan kesalahan yang sama, nggak apa-apa. Harus diampuni dan membawa orang itu kepada pengampunan Allah. Jadi tujuannya agar orang itu berrekonsiliasi kembali dengan Allah. Jadi komunitas Kristen mengalami perubahan hidup dan hubungan yang harmonis dengan Allah karena Allah sudah beranugerah dan berbelas kasih terlebih dahulu kepada kita dan Dia sudah menunjukkannya kepada kita terlebih dahulu. Karena itu kalau kita menunjukkan pengampunan yang segera kepada orang lain akan tergerak, ya. Jadi maksudnya kalau orang bersalah kepada kita dan dia sadar, dia minta maaf dan kita langsung ngampunin, orang itu melihat ini aneh nih. Itu kesaksian, saudara. Orang Kristen memang begitu. Orang Kristen pasti langsung mengampuni, nggak pikir-pikir panjang, langsung ampuni. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang materi yang bisa saya sampaikan, saudara. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya silakan ditanya. Malam Pak Mak. Ya silakan Pak Erik. Pak, bisa nggak kita tarik itu Pak? Artinya pengampunan itu ke dunia apa hutang piutang lah kita bilang gitu Pak. Jadi misalnya contoh gini Pak, ada orang yang hutangnya tuh udah lama banget Pak, mungkin lah 4-5 tahun itu. Nah, nggak besar sih Pak, mungkin lah 20 juta gitu, utang dagang lah kita bikin. Iya. Kemudian eh, kita selama 4 tahun menunggu itu pun kita diberkati gitu loh Pak. Iya. Diberkati juga gitu. Artinya ya apa juga ya nggak jelek lah gitu Pak. Kira-kira bisa nggak kita tarik perumpamaan ini Pak Kepada sebagai utang. dasar kita ya untuk melupakan ya artinya orang ini gitu loh Pak. Bisa nggak kita tarik ini Pak gitu sebagai Iya. pedoman kita gitu aja lah kira-kira. Makasih Pak Ya, Mak. ya, makasih Pak Erik. Sebetulnya sih ini pengampunan yang dilakukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus ini ya memang tentang dosa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita gitu ya. Jadi bukan spesifik kalau di sini contohnya utang berapa talenta, 10.000 talenta, oh berarti
orang yang berutang kepada kita juga harus kita ampuni. Ya enggak juga gitu loh ya. Bukan utang uang di sini, tapi utang dosa. Dosa orang itu kepada kita. Jadi kalau orang itu berutang, apakah kita boleh bebaskan dia dari utang? Ya boleh aja, tapi itu bukan atas dasar ajaran Alkitab, bukan atas dasar ini, tetapi atas dasar ya udah kita yang berbelas kasih aja kepada dia. Karena kalau semua orang utang lalu kita lepaskan, ya kita bebaskan, wah itu artinya benar-benar dermawan kita gitu ya. Itu memberikan bansos kepada semua orang nantinya. Ya kalau begitu nanti orang-orang pada ngutang sama kita dong gitu ya. Dan utang ini sebetulnya pengampunan ini juga tidak otomatis melepaskan orang dari hukuman berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara. Itu juga bukan berarti begitu. Yang jelas apa? Hubungan kita dengan dia sudah dipulihkan. Artinya begitu. Jadi ini masalah hubungan dalam komunitas. Hubungan kita dengan orang yang bersalah itu pulih. Itu yang penting, hubungan dia dengan Tuhan pulih. Tapi kalau soal dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatan salahnya, itu masih harus dia pertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap, oh kita ampuni lalu dia nggak perlu berurusan dengan hukum gitu. Ya bisa saja, tapi nggak harus begitu. Kalau kita masih ingin karena perbuatan jahatnya itu berat dan dia harus berurusan dengan hukum, ya dia tetap harus bertanggung jawab untuk itu. Tapi hubungan kita dengan dia sudah pulih, sudah nggak ada apa-apa. Maksudnya begitu. Jadi nggak wajib ya Pak Erik ya. Tidak wajib kita menghapuskan utang orang lain gitu, nggak wajib. Berarti kembali ke ini Pak ya, bisa dibilang relaan hati kita juga gitu Pak ya. Relaan hati saja, betul. Kalau Kan? kita anggap ya udahlah nggak apa-apa ya udah. Iya. Tapi nggak bisa korelasi, nggak bisa kita tarik. Bisa juga sih Pak, tapi menurut saya dalam hal pengampunan Pak ya, karena kita kan mungkin udah merasa bukan dari nilai uangnya gitu Pak ya, tapi Iya, kalau pengampunannya sih nggak apa-apa gitu ya ya, gitu. nggak apa-apa kita, ya saya nggak bisa bayar, ya kita ngerti lah gitu loh ya. Tapi bukan berarti ya udah kamu nggak usah bayar lagi gitu. Ya mungkin suatu saat dia bayar. Tapi kalau kita mau ya udah kamu nggak usah bayar, ya itu karena kerelaan hati kita. Nah, satu lagi Pak, untuk saya masih masih belum paham tuh Pak, kayak apa yang kau lepas di bumi akan lepas di surga itu mengenai jabatan apa sih Pak? Maksudnya seperti Ya apa gitu? itu sebetulnya itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu para rabi. Kalau mengikat itu artinya tidak boleh, melepaskan itu artinya boleh. Jadi istilah yang dipakai di kalangan rabi Yahudi. Jadi kalau dikatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, artinya kalau kita menyatakan orang itu tidak boleh melakukan itu, artinya orang itu bersalah. Surga pun mengkonfirmasinya. Lalu apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi kalau gereja mengatakan oke, orang ini diampuni, dia sudah boleh kembali jadi anggota komunitas kita. Surga juga mengkonfirmasinya, gitu artinya. Berarti konteksnya ini Pak hanya di ruang lingkup pengampunan Pak, nggak bisa di tempat lain Pak ya. Iya Karena kan benar. saya lihat tuh di beberapa pengajaran tuh apa yang kau lepas di bumi tuh ya kayak apa Pak ya, kayak misalnya kayak berkat gitu kan. Iya, melepaskan berkat gitu ya. Berarti Bukan konteksnya atas bukan atas pengampunan dasar Pak ya. ayat ini. Iya, bukan atas Kayak dasar. sama juga kayak dua atau tiga orang itu konteksnya tentang ini Pak, penghakiman kan kan gitu. Benar, benar. Nggak bisa, oh Tuhan hadir dua tiga orang, kalau nggak hadir kan gitu. Iya enggak, bukan Kan gitu. orang saya lihat orang berdoa dua tiga orang kan Tuhan hadir, mari kita berdoa. Saya kadang-kadang Iya, bingung juga gitu Pak, ini gimana iya. gitu. Itu Berarti nggak bisa mencomot di itu ayat. Pak. Iya, itu mencomot ayat. Kalau Tuhan hadir, nggak perlu 2 3 orang. Karena Tuhan Yesus kan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sendiri juga Tuhan hadir. Berarti pengikatan itu juga, ikat bumi itu artinya sebagai kayak apa Pak ya? Kayak perumpamaan gitu Pak, ikatan janji gitu Pak ya, janji kuat gitu Pak, idiom gitu Pak ya. Bisa Iya, dikatakan itu idiom.
ungkapan. Jadi kalau kamu ikat di bumi, maksudnya itu apa yang kita nyatakan orang itu tidak boleh melakukannya dan salah itu kan di bumi, ya kan? Maka Tuhan di surga itu mengakuinya gitu. Karena otoritas untuk menyatakan orang bersalah atau orang itu diampuni itu diberikan Tuhan kepada gereja. Berarti pemimpin agama itu representasi daripada Tuhan gitu Pak kira-kira. Iya, tapi nggak bisa sewenang-wenang. Makanya di sini kan dikatakan 2 orang di antara kamu sepakat dan juga 2-3 orang berkumpul. Jadi nggak bisa sendirian mutusinnya. Mantap Pak, ini macam Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Erik. Oke, dari Tasya di chat, Shalom Komak, terima kasih untuk sharingnya. Apabila kita mengampuni dalam hati, apakah kita boleh untuk menjauh dari orang tersebut jika dia belum bertobat? Nah, kalau kita sudah mengampuni, ya artinya kita udah nggak punya masalah dengan orang itu secara emosional tentunya ya. Secara emosional kita udah nggak ada masalah. Artinya kita bisa bertemu dengan orang itu dan berbicara seperti nggak ada masalah apa-apa. Tapi mengampuni bukan berarti kita menyangkal kesalahan itu sudah terjadi. Jadi kalau orang itu sudah pernah menipu kita mengampuni, artinya kita menganggap dia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Kalau kita berjumpa dengan dia, kita biasa-biasa aja seperti kita tidak menganggap orang itu pernah menipu kita. Tapi kita yang dewasa tetap mengingat kejadian itu. Artinya kita tahu orang ini pernah menipu saya, tapi tidak menyebabkan saya sakit hati lagi kepada dia. Nah, kalau kita menjauh dalam arti saya tidak mau kerjasama lagi dengan dia karena dia pernah menipu saya, itu benar. Ya karena kita juga harus cerdik, iya kan? Kita nggak boleh uh, terlalu polos sehingga orang menerima saja kemungkinan orang itu menyakiti kita lagi. Jadi kalau kita menjauh dalam arti orang itu ngajak kita kerjasama lagi, padahal dulu dia pernah menyakiti kita, menipu kita, ya kita berhak untuk menjauh, kita berhak untuk menolak. Tapi secara pribadi antara kita dengan dia sudah tidak ada masalah. Dia sudah tidak menyakiti hati saya. Tapi kalau pikiran saya masih ingat. Itu pengampunan yang dewasa ya, Tasya ya. Jadi kalau kita ketemu sama dia masih hai, ya apa kabar, itu masih bisa. Tapi kalau dia ngajak, oh gue ada bisnis lagi, ya udah sorry, gue nggak ikutan. Gitu kan. Gitu ya, Tasya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, salam Pak Mak. Ya, Saya mau nanya, Shalom Pak. Yogi, silakan Yogi. Iya, Pak. Ini kan konteksnya kan mengampuni ya, dan di sini kan hitungan mengampuni kan tidak terbatas ya. Iya. Dan Tuhan juga Yesus kasih perumpamaan itu yang seorang raja. Pak, kalau misalnya let's say kita misalnya mengampuni terus-menerus orang tersebut ya, apakah juga Tuhan juga tidak memberikan ganjaran atau pelajaran bagi orang tersebut? Nah, Oke. jadi pertanyaannya itu sih, Pak Mak. Oke, terima kasih Yogi. Thank you. Ya. Kalau Tuhan memberikan ganjaran hukuman kepada orang itu mungkin saja. Itu artinya Tuhan berintervensi supaya orang itu bertobat. Ya. Tapi kita nggak bisa meminta Tuhan menghukum dia, nggak bisa gitu. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong buat dia bertobat, nggak apa-apa. Nah, cara Tuhan membuat dia bertobat bagaimana itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan membuat orang itu menderita supaya dia bertobat, mungkin saja. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan melakukan itu, gitu ya. Jadi kita menyerahkan kepada Tuhan. Jangan berharap orang itu menderita, orang itu mengalami kemalangan, atau musibah, jangan berharap begitu. Justru kita harus tetap memiliki kasih kepada orang yang bersalah kepada kita, orang yang memusuhi kita, yang sudah jadi musuh kita pun kita harus mengasihi dia. Artinya kita meminta kepada Tuhan dan berharap bahwa orang itu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Apa itu yang terbaik? Dalam hal ini adalah orang itu berbalik kepada Tuhan dan bertobat, gitu kan? Ya Yogi ya.
Jadi kita tetap meminta Tuhan tolong supaya dia bertobat. Caranya bagaimana? Itu terserah Tuhan. Itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya kita tutup saja pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.